Oh guys, ternyata ada orang yang ke Australia kemarin mencuci uang nih dari Bapak Mahfud MD. Bapak Mahfud tak saya. Ya. Jadi ya ada seseorang yang diwakilkan diwakilkan pergi ke Australia untuk mencairkan uang obligasi. Ya kan? Tahu ya kalian harta benda seperti apa yang seperti itu. Nah guys, ini ternyata uang yang mencurigakan sebesar 300 triliun. Wah, gede banget. Apa? Nah, bukan main-main, hanya menjelekkan Indonesia saja ternyata ke Australia kemarin, guys. Ternyata ada pencucian uang yang udah diketahui. Uang apakah itu? Ya, monggo. Makanya saya juga bilang apa? Ketika saya menyentil masalah ada seseorang ya asistennya dulu pada tanggal 6 Juli 2022 mengambil uang di daerah Kuncir Nganjuk, bilang kalau uang tersebut adalah uang gaib. Apakah bisa setan mencetak uang? Apakah bisa jin mencetak uang sekian 8 miliar? Nah, saya curiga sih yang di daerah Kuncir Nganjuk itu sudah 3 kali ya Anies dan kawan-kawan mengambil uang tersebut ya. Terakhir tanggal 6 Juli 2022 sebelum kejadian Sambo. Jadi saya baru paham ada kemungkinan satu ya insting saya. Kenapa? Mencetak uang dari uang duplikat mereka. Satu. Ya bisa jadi dia kerjasama dengan pihak bank yang ada di daerah Nganjuk. Orang-orang di atas bisa mencairkan uang ini bukan orang biasa loh. Bisa jadi bekerja sama dengan bank ya. Kenapa? Dulu-dulu ada kasus-kasus BI ya. Saya sudah sering kali live membahas masalah itu. Nah, ini juga kenapa? Ini bisa nanti turun lagi melalui orang-orang Jawa setelah dicairkan di Australia. Oke guys, harus paham kalian semua mengenai uang ini. Ini tepi curang ini. Tambah lagi senang impor. Ketahuan niatnya memang nggak. Ada orang so tahu. TKW Taiwan yang katanya pulang nunggu Anies jadi presiden. Oh iya, dia menjawab jadi gimana? Realisasi mengenai pertanian. Juga tadi dia menyebutkan bahwa kalau Anies jelas-jelas kalau dia jadi presiden, pengembangan otoritasnya ya, mendengarkan anak-anak muda, ide-ide anak muda. Lampir, kita ya membahas masalah otoritas yang diucapkan Anies. Kita harus membungkam mereka. Inilah salah satu orang yang tidak pernah menyimak ketika Anies pidato. Ya, salah satu ada konten dari Anies, pidatonya Anies. Jika dia menjadi presiden, otoritas mereka untuk membungkam orang-orang yang di Indonesia ini, apapun mereka akan lakukan, baik itu kekerasan atau yang lainnya. Ini bukan zaman Orba lagi, bro. Juga mengenai pupuk, ya katanya pupuk sulit, mahal. Tidak ada yang sulit, ya. Kalau lo bukan orang petani mau dapat pupuk, ya emang lo makan pupuk. Saya yang punya program pertanian Cilembu, tembakau dan padi, ya di daerah Bandung Barat sudah 3 tahun berjalan. Pupuk lancar-lancar saja, asalkan satu kelompok tani yang dibentuk masing-masing kelompok itu harus ada anggota 25 orang
Ya, jangan ngedabrus, so tahu loh masalah kelompok tani, masalah pertanian, pengembangan pertanian, juga membahas masalah ekspor, impor. Ya, kenapa? Kami ya menanam yang namanya tembakau, kami impor ke Vietnam. Kami menanam ubi Cilembu, kami menyalurkannya juga ke luar negeri. Kalau itu hanya disalurkan di negara kita sendiri, mabok orang makan ubi Cilembu. Mabok orang makan kailan, ya bibi kailan. Itu perekonomian Indonesia stabil kalau Anda bisa melakukan program realisasi pertanian seperti kita, ya, itu pasti paham jalurnya seperti apa. Ngedabrus teori doang, tidak terlaksana. Lu lihat, simak-simak itu konten-konten saya ketika saya bersama petani-petani. Program kita dengan para petani, pupuk segala. So tahu, makanya saya bilang Kadrun emang kejam. Habis komen repot akun. Kabun punya urat kejam. Tak dapat mendengarkan apa yang ku sampaikan. Berita itu benar adanya. Kadrun memang bandit. Tukang sulap duit ajaib. Kalau kita sampaikan kelojotan, komennya suka maki-maki. Kadrun emang penjahat. Tak bisa kita biarkan. Kalau komen merepot akun. Karena sakit telinganya Nyai Naga Runting. Terus saja kau sampaikan agar Kadrun kena ayam. Sampai hilang ingatan. Keren bro. Ya. Makan kecubungnya tahun 2019 lalu, efeknya baru sekarang. Kita butuh orang-orang seperti Pak Mahfud MD. Dari mana aliran-aliran itu? Ya, indikasi-indikasi seperti apa? Untuk kepentingan apa? Ya, saya nggak akan bicara terlalu banyak. Sepertinya Nini Raga Runting ini, Mbak Widya ini sudah menerangkan dari awal tadi. Bukan karena takut salah, enggak. Karena saya belum mendapat banyak informasi, teman-teman. Biasanya informasi dari Nini Raga Runting ini, Mbak Widya ini, biasanya beberapa saat ke depan itu biasanya kejadian. Karena dia dapat informasi yang sedikit ya valid, dia di-tag juga Mahfud MD. Iya. Kemarin yang barusan ke Australia siapa? Kalian bisa lihat sendiri siapa yang barusan ke Australia. Ada wawancara. Wawancara bukannya menyampaikan hal positif, tetapi ya kalian lihat sendiri di media sosial seperti apa. Aduh, luar biasa teman-teman. 2022, 2023 ini banyak sekali kejutan-kejutan yang luar biasa di Indonesia, ya, sehingga membuka aib-aib, membuka segala sesuatu hal yang sebelumnya terpendam, seperti kasus-kasus Sambo, kasus-kasus Teddy Minahasa, aliran dana, dan kita melihat, kita mengawasi bagaimana endingnya, seperti itu. Jadi ke depan teman-teman, mulai informasi kita, telisik sana sini, ya, yakinkan bahwa pilihan presiden kita yang akan datang betul-betul sesuai dengan hati nurani kita, betul-betul
ke depan sang presiden ini bisa membawa NKRI jauh lebih baik daripada sekarang. Bukan hanya dukungan sesaat, bukan hanya dukungan keinginan politik sesaat untuk memuaskan hasrat kita, untuk menang enggak, tapi bagaimana sang presiden ini membawa gerbong besar Republik Indonesia menuju arah kejayaan, ya, yang lebih dan lebih lagi di 2045 sesuai dengan visi dan misi Indonesia Jaya di 2045. Teman-temanku dimanapun kalian berada, satu hal yang harus kita pahami bahwa satu pilihan kita itu sangat-sangat berarti. Dengan satu pilihan kita, itu membantu kita bagaimana Indonesia ke depan. Ini bukan soal menggampangkan segala sesuatu, teman-teman. Ya udahlah, kita tinggal pilih A, B, enggak. Tetapi kita harus berpikir sebelum memilih. Bagaimana keberlangsungan kita, keberlangsungan anak cucu kita ke depan dengan pilihan kita yang hanya satu coblosan itu. Kemudian saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk berani bersuara. Ya, berani bersuara yang diyakini itu kebenaran menurut Anda. Lakukan itu asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ya, suarakan. Jangan pernah takut karena ini adalah negara demokrasi. Negara yang menjamin kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Asal sesuai rel jalur yang tepat. Baik teman-temanku, mari kita menjadi pribadi-pribadi, rakyat-rakyat yang cerdas dalam berpikir dan bertindak dan bertingkah laku. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, NKRI harus tetap jaya selamanya. Assalamualaikum.